Haha. Bai Guanxing benar-benar ingin membuangnya untuknya. Ketika dia mengisap darah ilahi baisnya, apakah dia melupakan gigitan yang membuatnya menderita anemia selama berhari-hari? Setelah itu, Bai Guanxing membawa Qin Yichen ke kuil Kailin. Xiao Guai ada di sini. Dia merajut pakaian dengan diam-diam, seperti seorang gadis dari keluarga yang baik, dengan kecerdikan. Tetapi saat dia melihat leluhur bayi berdarah itu, Xiao Guai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, sangat takut sehingga jarum ajaib di tangannya terbang keluar. Tubuh roh iblis darah? Ulat sutra surgawi roh serangga? Biarkan aku. Sebelum leluhur berdarah itu selesai berbicara, kakinya perlahan-lahan bergerak dari tanah. Tetapi segera, dia berhenti menakuti Xiao Guai lagi, karena matanya yang serakah sudah tertarik dengan telur unicorn, dan sulit untuk bergerak. Kirin, darah kilin. Telur unicorn masih sangat bersinar dan cerah, dan Furui meresap, seperti roh yang memberkati dunia. Tetapi ada beberapa retakan di kulit telur. Itulah yang dilakukan Raja Meteorit Desolate. Tetapi nenek moyang bayi darah terpesona olehnya. Darah unicorn legendaris. Anda tahu, dia bahkan telah mengisap darah naga dalam hidupnya. Tetapi dia belum pernah mencicipi darah unicorn. Kamu tidak takut mati, hirup saja. Bai Guanxing melemparkannya ke bawah, dan dia tidak takut leluhur berdarah itu kehilangan kesabaran. Karena dia mengatakan bahwa dia tidak takut mati. Bukan karena leluhur berdarah itu berani main-main. Dia akan memukul yang pertama, tetapi yang pertama. Mantan berani main-main, dan Qilinzi sendiri akan membiarkannya. Leluhur berdarah itu menyesalinya. Cahaya suci tetap ada di kuil Kailin, kecuali suara leluhur berdarah menelan air liur, yang benar-benar memengaruhi atmosfer. Bai Guanxing menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan karangan bunga yang cemerlang. Mahkota peri, perlahan-lahan jatuh di atas telur unicorn, berlama-lama. Saya melihat sedikit kecemerlangan jatuh di mahkota, seperti tetesan embun. Mata air ilahi berdering, jatuh di celah-celah telur unicorn, perlahan-lahan menyatu ke dalamnya, seolah-olah mengambil jalan alami untuk menyembuhkan semua luka. Tapi ini juga membuat telur unicorn bersinar terang, dan cahaya dan bayangan unicorn di dalamnya bisa terlihat jelas bergoyang, yang sepertinya agak tidak menyenangkan. Tubuh roh jahat darah telah diambil olehmu, dan Tian Invincible juga harus tersinggung olehmu, kan? Bahkan Tian Wudi tersinggung, dan aku seharusnya keluar lebih awal. Bai Guanxing menghela nafas, Invincible masih hanya seorang kaisar, sulit untuk menjadi iklim. Apalagi para dewa itu, yang juga sangat tertarik padanya. Itu seharusnya tidak menggunakan kekuatan elf untuk memberi makan saya lagi. Qilinzi tampaknya tidak dapat tinggal selama sehari, dan tetesan embun yang bersinar dari mahkota peri tampaknya menyembuhkan retakan dan membiarkannya ditahan di dalam telur lagi. Dalam hal ini, Bai Guanxing hanya bisa menamparkan tangannya. Ini bukan perintah saya, ini adalah kehendak penyihir. Suara unicorn sangat luar biasa, seperti laut tandus kuno, disegel selamanya dalam debu. Maka kamu juga bisa mengambil mahkotanya. Saya tidak. Bai Guanxing tiba-tiba menjadi kurus. Ngomong-ngomong, kamu sekarang berada di dalam telur. Dalam hidup ini, kamu harus dihitung sebagai keponakanku. Ada keheningan di kuil Kailin, dan cahaya suci terus bergetar dan bersinar. Pada akhirnya, perubahan kehidupan di telur Kailin berubah menjadi gigi terkatup. Kau menungguku keluar. Bai Guanxing mengangguk, sama sekali mengabaikan dendam Qilinzi setelah dia mengetahuinya. Oke, karena aku kembali, aku akan bekerja sendiri. Ah, ya. Aku harus mengambil totem peri itu dan menyusunnya kembali. Bai Guanxing mengambil totem yang akan membusuk dari Hua Daoru lagi. Para elf dari totem itu sedih, dan sepertinya tidak bisa menyanyi dan menari lagi. Auranya elegan, dan butuh banyak usaha untuk mengembalikannya. Mengukir. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu masih tinggal di Yutian Pass? Bai Guanxing tidak berkomitmen. Bersama-sama di pihak Anda masih dapat membuat Heavenly Invincible takut pada 3 poin. Saya di Yutian Pass, dan susunan teleportasi dapat pergi ke Zenmo Pass kapan saja. Tapi kita bisa dianggap dipimpin hidung oleh Invincible. Qin Yichen menghela nafas. Ini adalah taktik tentara yang melelahkan. Mereka harus selalu waspada terhadap kedatangan Tian Wudi. Tetapi Tian Wudi bersembunyi dalam kegelapan, santai, dan dapat mengambil tindakan kapanpun mereka mau. Trik ini sangat tidak bisa dipahami, karena apakah mereka defensif atau tidak siap, Invincible akan menghasilkan keuntungan tanpa kerugian. Meskipun ada formasi teleportasi antara gerbang laki-laki klan Kaisar Qi yang dapat dicapai secara instan, masalahnya adalah perlu waktu untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Bahkan jika itu hanya beberapa napas, tetapi beberapa napas waktu sudah cukup bagi Invincible untuk memicu darah mengerikan. Selain itu, Bai Guanxing tidak bisa menjaga klan Kaisar Qi yang kuat berjalan di luar. Qin Yichen tidak dapat menyangkal bahwa dia ditatap oleh Invincible, seolah-olah berada di punggungnya. Jika dia memprovokasi binatang yang paling brutal, dia harus selalu waspada terhadap niat membunuh di belakangnya.
Bai Guanxing tidak bisa menahannya untuk saat ini. Jadi dia hanya bisa merentangkan telapak tangannya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Bukankah keren bagimu untuk menamparnya saat itu? Kamu hanya bisa menunggu 1 hari. Untuk menangkapnya dan memukulinya lagi. Leluhur berdarah itu menyatakan keraguan. Bisakah Anda menangkapnya? Bai Guanxing terkekeh. Kerendahan hati yang berlebihan sama dengan kesombongan. Tapi saya tidak bangga. Saya hanya merasa bahwa kerendahan hati yang berlebihan akan dihina. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ketika saya berpura-pura menjadi keturunan dari 10 ras dewa besar, saya dapat dilihat oleh Invincible? Qin Yichen tercengang. Hanya Bai Guanxing yang berkata dengan santai. Pada saat itu, dia tidak mengatakannya saya, tetapi mengatakan kepada semua orang yang telah berlatih bersama. Dan dia hanya curang. Tetapi dia memenangkan kecurangan. Karena jika saya tidak muncul, maka saudara-saudara ini harus mati. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Meskipun Tian Wudi masih mengenali Bai Guanxing, tapi ini berbeda dengan versi yang diceritakan oleh Yao Yue Kong. Bahkan nenek moyang bayi berdarah itu memilih di antara giginya. Bukankah ini hanya klaimmu sendiri? Bai Guanxing berkata 2 kali. Dunia masih menyebutmu sebagai monster pembunuh, haus darah, jelek dan menakutkan. Siapa yang bilang? Tanda seru. Leluhur berdarah itu marah di tempat, ingin mengambil pisau daging untuk menyingkirkan sumber rumor. Bai Guanxing mengangkat bahu. Jika rumor dapat menemukan sumbernya, apakah itu masih rumor? Ngomong-ngomong, itu kebenarannya. Orang hanya akan mengatakan apa yang ingin mereka katakan dan mendengarkan apa yang ingin mereka dengar. Putra semesta melihat melalui kisah Putra Baize, sepertinya cukup menginspirasi. Qin Yichen menggosok dagunya. Dia bersedia untuk percaya pada Bai Guanxing. Artinya, Bai Guanxing benar-benar menunjukkan bakatnya, dan dia akan memiliki kesempatan untuk menangkap Tian Invincible sekali. Dan ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya saudara Guanxing selalu sangat rendah hati. Dia tidak bersekongkol satu sama lain, dan dia tidak terlalu spekulatif. Diperkirakan pada masa itu, ketika dihadapkan dengan banyak pembangkit tenaga listrik membandingkan dia dengan Tian Wudi, dia sendiri tidak repot-repot untuk berdiri dan membantah. Bai Guanxing adalah orang seperti ini, yang membuat Qin Yichen juga termotivasi untuk bertarung. Terakhir kali dia dikejar oleh leluhur Hei dan Raja Dewa Malam Abadi. Jika tidak, Yuan Qi bisa menangkap Dewa Tian Wudi. Dia benar. Sebuah tamparan di wajah inkarnasi tidak menunjukkan prestise. Ketika suatu hari, mulut besar ditarik ke wajah Dewa Surgawi tak terkalahkan, maka itu disebut kemampuan. Qin Yichen adalah semangat juang dan hancur. Leluhur bayi berdarah bahunya digunakan sebagai kursi berlengan, tetapi yang terakhir mengerang 2 kali. Dan yang bodoh itu tidak takut, dan dia tidak repot-repot memukul anak laki-laki kecil ini lagi.